Pada tahun tidak ada tahunnya karena sudah seperti itu dalam filmnya. Sebuah desa di kerajaan Inggris diserang oleh sekelompok diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan panah api dengan tujuan untuk membakar rumah warga. Para warga panik dan kesal bukan karena kebakaran tapi karena ternyata sebelum syuting film Robin Hood tidak ada perjanjian ganti rugi. Waduh. Beralih ke penjara Yerusalem, seorang pria bernama Robin from Luxury alias Robin Hood yang merupakan tokoh utama dalam film ini, tapi tidak menjual pulsa. Ia ditahan oleh kepala penjara bernama Falafel yang menyambutnya dengan ramah seperti standar pelayanan hotel bintang 5. Hello, welcome to... Kemudian ia dibawa ke penjara bawah tanah dan terlihat ada beberapa tahanan yang kelihatan sudah lemah, letih, lesu, dan butuh fatigon atau sedikit tolak angin jahe. Robin langsung diinterogasi oleh kepala penjara di tempat itu. Robin, who is your king? Yang artinya, Robin, apakah kau makan Burger King? Ya, dan ternyata tidak lucu. Robin langsung menjawab, King apa? King Richard, King Louis, atau King Kong? Karena jawaban itu lidahnya ditarik seperti permen karet habis manis sepa ditarik. Kemudian ia bertemu dengan seorang pria Afrika bernama Asnis. Asnis mengajak Robin untuk bersama-sama menendang besi penahan dan... Karena suara itu datanglah penjaga yang memeriksa. Suara apa itu? Asnis berkata itu suara hati seorang bujang yang merindukan belayan wanita bule berambut blonde bermata biru dan berlipstik tebal, setebal tembok raksasa Cina. Penjaga pun berkata, sebentar, saya install micet. Asnis mengatakan bahwa Robin siap mengkhianati rajanya agar supaya hukumannya diringankan. Mendengar hal itu penjaga begitu senang karena jika mengabarkan kabar baik maka ia berpeluang dipromosikan. Tapi jika mengabarkan kabar buruk maka sebaliknya ia akan dihukum mati. Dan penjaga segera pergi untuk mengabarkan berita baik itu kepada atasannya. Berselang beberapa detik penjaga itu pergi, semua tahanan di tempat itu berhasil membebaskan diri. Dan mereka kabur dengan membobol apa itu namanya? Ventilasi kah, jendela kah, horden kah? Setibanya di tepi pantai ada 3 orang yang lewat menaiki unta yang mungkin tidak tahu kalau saat itu sedang ada syuting. Settingan di abad pertengahan malah pakai baju modern. Lanjut ke Asnis dan Robin. Robin berpamitan kepada Asnis karena akan pulang ke Inggris dan sekaligus berterima kasih. Asnis berpesan bahwa ia memiliki anak di Inggris yang mengikuti program pertukaran pelajar bernama Acu. Acu? 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 Kemudian Robin segera pergi sebelum air pasang surut. Mungkin kalian mengira ia akan naik perahu dari Israel menuju Inggris, tapi ternyata scene berpindah ke entahlah itu sebuah band atau memang mereka syuting untuk bernyanyi. Layaknya film India, 5 pria menari-nari dengan celana ketat. Karena menghargai usaha mereka, saya tampilkan sedikit adegan nyanyi meskipun cuma bilang, check it out. Setibanya di Inggris, Robin melewati sebuah jalan dan ia melihat ada seorang pria yang sedang dipukuli oleh para penjaga istana kerajaan. Dan ternyata itu adalah Acu. Acu. Lagi Acu. Robin langsung menolongnya dan menghajar para penjaga istana itu. Setelah menghajar semua pegawai istana itu, mereka pergi ke rumah Robin. Tepat di depan rumah, ia kaget ternyata rumahnya sedang ditarik. Kok bisa? Ternyata karena keterlambatan membayar pajak, maka rumah dan semua barang yang ada ditarik. Terpaksa Robin mendatangani surat penarikan bukan dari dealer, tapi penarikan dari kerajaan Inggris. Di dalam rumah tanpa dinding itu ada seorang pria yang sedang melihat majalah Playboy yang kebetulan berformat braille atau buku khusus orang buta. Ternyata itu adalah Blinkin, seorang asisten rumah tangga keluarga Robin yang paling setia dan kebetulan memiliki kekurangan alias tunanetra. Robin menyapa Blinkin dan ia terlihat begitu senang dengan kedatangan Robin. Beralih ke kerajaan Inggris, terdengar ada suara merdu yang sedang bernyanyi-nyanyi. Ternyata itu adalah seorang putri kerajaan yang sedang berendam dalam air berbusa. Tapi tiba-tiba, ya, ternyata itu kameramen yang terlalu menikmati keindahan air berbusa yang direkamnya. Kembali lagi ke Robin, terlihat ada seorang anak yang berlari-lari ketakutan. Ternyata ia dikejar oleh seorang serif kerajaan dan para pengawalnya kebetulan datang dengan soundtrack pakai mulut. Si serif ingin memotong tangan anak itu karena ia berusaha memburu rusa milik kerajaan. Tapi Robin membelanya dan si serif menentang Robin untuk duel pedang. Tapi setibanya di istana kerajaan, si serif mengatakan kepada Raja John bahwa ada kabar buruk. Karena Raja John ingin jika ada kabar buruk maka ceritakanlah dengan cara yang baik dan menarik.
agar tidak terdengar buruk. Si Sheriff menceritakan bahwa Robin of Locksley menantang dirinya dan ingin Raja John mati tergantung. Tapi karena diceritakan dengan cara yang baik dan menarik, beginilah jadinya. Are you laughing? This is terrible news. Kembali lagi ke Robin, Blankin, dan Acu. Kali ini tidak pakai bless you. Mereka ingin melewati sebuah jembatan yang kebetulan ada seorang yang berbadan besar menghalangi mereka untuk lewat. Karena jika lewat jembatan itu, mereka harus membayar biaya alias retribusi. Karena Robin tidak mau membayar, mereka pun siap-siap untuk bertarung. Datanglah Acu yang berkata, permisi. Rob, daripada bertarung, mending lewat sini kan bisa. Bahkan bayi yang sedang meriang pun bisa salto kalau hanya lewat sini. Ini bukan sungai Mississippi, harus lewat jembatan. Robin pun berkata, hei Acu, skenario filmnya memang seperti ini. Oh, oke lanjut. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Mereka saling menunjukkan skill pertarungan tongkat dan Robin berhasil mengalahkan pria besar itu. Ia jatuh ke sungai yang kebetulan ia tidak bisa berenang. Dan itu sangat lebay. Robin langsung menolongnya dan mereka pun berteman. Pria itu bernama Little John. Kemudian Robin memperkenalkan Blankin dan Acu. Robin banyak mendengar keluhan dari teman-temannya bahwa King John tidak adil dalam melaksanakan pemerintahannya. Dan ia segera pergi ke istana untuk membuat perhitungan dengan Raja John. Tentunya hanya seorang diri. Dan itu ceroboh. Setibanya di istana, Robin langsung melemparkan babi hutan kepada Raja John. Setelah sapa menyapa dengan seorang raja, ia kemudian melihat seorang wanita cantik dan mulai menyapa dan menggodanya. Raja John pun berkata, kemudian Robin memperingatkan Raja John untuk tidak menagih pajak berlebihan. Jika tidak didengar peringatannya itu, ia akan mengumpulkan orang-orang untuk menentangnya. Raja John pun berkata, kenapa orang-orang akan mendengarkanmu, Robin? Ia menjawab, karena aku tidak seperti film Robin Hood lainnya. Aku menggunakan aksen Inggris. Raja pun shock dengan aksen Inggris itu. Dan terjadilah pertarungan antara Robin dan pengawal istana. Ketika Robin terkena serangan dan sudah mau hampir kalah, ternyata hampir kalah karena serangan dirinya sendiri. Tiba-tiba datanglah teman-temannya. Dan tentunya pertarungannya lebih sengit pun terjadi. Dan terlihat para pelayan yang sedang mengintip dari balik tembok. Dan ada seorang pria yang mengintip juga. Tapi bukan mengintip pertarungan, ia mengintip sesuatu yang tentunya jauh lebih menarik dari pertarungan itu. Blankin pun tidak mau kalah. Dengan segenap hati dan tenaga ia bertarung mati-matian. Meskipun hanya melawan sebuah tiang. Dan ketika Robin bersembunyi, ia bertemu lagi dengan sang putri Merian. Dan berkata, Putri, apakah kau percaya tentang cinta pada pandangan pertama? Putri menjawab, tergantung apa yang kau lihat. Budi pekerti, kekayaan, atau sesuatu yang menonjol. Robin pun menjawab, sesuatu yang menonjol tentunya. Oh ya, kalau begitu, saya percaya tentang cinta pada pandangan pertama. Kemudian para penjaga berbaju besi mengepung mereka dan sepertinya sudah tidak ada jalan kabur lagi bagi Robin dan teman-temannya. Karena baju besi itu sangat berat, Robin pun menendang mereka dan ya, para penjaga itu roboh seperti deretan kartu QQ, kartu domino. Dan itu terlalu mudah. Kemudian mereka berhasil kabur dari istana dan tidak lupa cium jauh untuk Putri Merian. Kemudian Robin mengumpulkan para warga dan mulai mendoktrin mereka dengan kalimat-kalimat penyemangat. Penuh antusias, penuh perjuangan, ia berkata, Raja John harus dihentikan yang mengambil apa yang menjadi hak kita. Kita harus berjuang melawan dan menghentikan penindasan, kekerasan, kekejaman. Jangan pernah menyerah untuk keadilan. Hidup rakyat! Baiklah, yang ikut berperang akan dinikahkan dengan janda berbodi standar SNI. Kemudian para warga itu mulai berlatih, tidak lupa masing-masing mengambil rompi, sepatu, pedang, dan terakhir celana legging. Dan latihan pun dimulai. Sementara di tempat berbeda, Sheriff bertemu dengan seorang mafia kelas kakap yaitu Don Giovanni, adik iparnya Don Corleone. Sheriff berkonsultasi tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan Robin. Don berkata, tenang saja, saya punya dua anak buah andalan. Yang satu jago memanah dengan ratusan medali penghargaan dan yang satunya jago pedang. Tapi sayang tidak bisa bicara karena lidahnya dipotong dan sekaligus ia tidak bisa melakukan ini. Mereka pun menyusun rencana untuk mengalahkan Robin. Yang satu mengalahkan Robin dalam kontes memanah dan yang lainnya menembak Robin dari jarak jauh. Tibalah di hari kontes memanah. Agar tidak diketahui, Robin dan teman-temannya menyamar dengan menggunakan pakaian Blankin, fix your boobs. You look like a bleeding Picasso. Goodness gracious. Semua pemanah bersiap, bidik, tahan, dan masih tahan, dan akhirnya tembak.
Ternyata hanya ada 2 pemanah yang tepat mengenai sasaran dan yang sisanya dieliminasi, yaitu seorang pria tua dan yang satunya adalah Luca Passo, anak buah dari Don. Kemudian babak kedua dimulai, pria tua itu memanah duluan dan ternyata pria tua itu adalah Robin yang menyamar menjadi pria tua, yang ternyata adalah Robin yang menyamar menjadi pria tua, yang ternyata adalah Robin yang menyamar menjadi pria tua. Ya, dan sudah mulai terlihat kehabisan jokes. Sekarang giliran Luca Passo yang memanah. Tembakan Luka itu berhasil membelah panah Robin, sekaligus membelah kekaguman rakyat. Luka Passo mulai diulu-ulukan dan Robin mulai terlihat bingung dan bahkan tidak percaya dengan kekalahannya. Tapi tunggu. Ia kembali melihat skrips atau buku skenario dan ternyata ia mendapat tembakan lagi. Artinya masih ada kesempatan. Sang raja dan sheriff pun ikut memeriksa skenario dan ternyata benar Robin masih ada satu kesempatan untuk menembak. Sebelum Robin kembali memanah, sheriff memerintahkan anak buah yang satunya lagi untuk menembak Robin. Tapi panah itu dengan mudah ditangkap oleh seorang pria buta. Ternyata memang sangat susah mengalahkan kekuatan skenario. Kemudian Robin mengeluarkan anak panah andalannya dan ketika ingin memanah ia diganggu oleh Luka. Ya, dan panah menuju ke awan. Ternyata berbalik mengincar bokong penonton, bokong putri, raja dan sheriff. Balik lagi mengincar bokong penonton, rem sedikit dan... Ya, tepat sasaran. Dan itu tidak masuk akal. Tidak terima dengan kekalahan itu, sheriff menangkap Robin dengan tuduhan mengancam tahta raja dengan ancaman hukuman gantung. Karena khawatir dengan keselamatan Robin, Putri Merian berkata jika Robin dibiarkan hidup, ia rela menikah dengan sheriff. Tapi ingat sheriff, kau hanya mendapatkan tubuhku saja, tapi tidak dengan hati, pikiran, dan jiwaku. Sheriff berkata, tidak apa-apa, yang penting, sudahlah. Dan tibalah di hari pernikahan, terlihat Raja John mengantarkan Putri Merian untuk dinikahkan dengan sheriff. Dan tidak lupa tutup pagar. Dan untuk menjaga Merian berubah pikiran, Robin digantung di tempat eksekusi. Apakah kau, Sheriff of Rottingham, bersedia menerima mayat Merian untuk menjadi istri yang sah menurut hukum dan peraturan lalu lintas? Menjaganya ketika sehat maupun kena surat tilang. Ya, bersedia bayar di tempat. Dan kau, Maid Merian, bersedia menerima Sheriff of Rottingham menjadi suamimu? Dan ketika Merian mau bilang bersedia siap, ya tiba-tiba... Ya, Merian pun tidak jadi kena tilang. Dan lagi-lagi terjadilah pertarungan pedang ala abad pertengahan. Agar terlihat lebih menarik, maka ditampilkanlah adegan menghindar yang sangat menganjaikan. Kemudian terlihat sheriff membawa Merian kemana? Kamar tentunya. Dan sheriff berniat memperkosa Merian dan ketika mau melakukannya, ternyata Merian menggunakan celana besi yang butuh kunci khusus untuk membukanya. Karena tidak memiliki kunci, sheriff tidak kehabisan akal. Ia pun menggunakan... Dan bahkan bor mesin pun tidak mampu membobol celana besi Merian. Dan itu amat sangat-sangat berlebihan. Datanglah Robin yang ingin menyelamatkan Merian. Dan lagi-lagi adu ketangkasan. Dan lagi-lagi adu ketangkasan pedang pun terjadi antara mereka. Bahkan pertarungan versi bayangan pun ikut terjadi. Dan itu lebih berlebihan daripada bor mesin. Saking ototnya pertarungan itu, secara tidak sengaja Robin pun menusuk roti orang yang sedang sarapan di sebelahnya. Ternyata di sebelah tempat mereka syuting adalah restoran cepat saji. Oke, lanjut. Pertarungan kembali dilanjutkan secara tidak sengaja. Sheriff melemparkan kunci dari kantong Robin. Dan ternyata itu adalah kunci dari celana besi Merian. Dan sangat pas, itu menandakan bahwa pertama, Robin memang berjodoh dengan Merian. Dan kedua, memang seperti itu arahan sutradara. Dan pertarungan kembali dimulai dan tentunya kita semua sudah tahu bagaimana endingnya. It's not so bad. Dan pernikahan antara Robin Hood dan Maid Merian digelar. Apakah kau, Robin dan Merian bersedia saling menerima, menjadi istri maupun menjadi suami berdasarkan hukum dan kali ini tidak pakai peraturan lalu lintas apalagi surat tilang? Bersedia hidup semati, seia sekata, seia setidak, hidup bersama sampai maut memisahkan, tak terkecuali surat cerai. Ya, medera hiking tuang, aku mekapule. Dan ya, tibalah di malam pertama dan hampir terjadi di semua orang bahwa malam pertama hanyalah namanya saja. Karena sebenarnya malam pertama adalah malam ke-47, bahkan lebih, yang tersenyum berarti benar. Oke, lanjut ke mereka ketika Robin dan Merian ingin mengekspresikan rasa cinta dan kebahagiaan yang menggebu-gebu. Ternyata kuncinya tidak cocok. Itu artinya celana besi itu tidak terbuka. Waduh.